Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita masuk ke pilar kedua dari GetX, yaitu tentang route management. Nah, salah satu route management tuh ada yang namanya navigation. Ini navigation itu buat pindah page, ganti page, dan segalanya deh, kayak gitu. Nah, ini kita bahas navigation, ya. Nah, navigation itu di GetX itu ada dua jenis sebenarnya. Ada yang tanpa nama dan ada yang pakai nama. Nah, ini bedanya kayak gimana nih? Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu konsep dasar sebuah navigation, suatu page, satu apps itu kayak gimana. Nah, konsep dasarnya gini. Misalnya di sini kita punya page 1 nih ya. Nah, kalau misalnya kita mau pindah ke page 2, itu konsep dasarnya itu ditumpuk ya. Jadi page 1 tetap ada dan dia ditumpuk dengan screen yang page 2. Nah, itu page satunya masih ada di belakang. Jadi pas page 2-nya kita back di app bar misalnya di back, nah itu masih bisa ke page 1 gitu. Jadi konsep dasarnya kayak gini, kita pindah page ke page 2, ditibaan lagi, ditumpuk. Ke page 3 ditumpuk lagi. Ya. Kalau misalnya kita back, ya balik lagi ke page 2. Jadi page 3-nya hilang. Nah, kemudian page 2-nya mau balik lagi, nah jadi page 1. Nah, ini adalah konsep dasar push navigation. Push ya, push biasa. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi nih konsep dasar yang kedua. Ketika kita mau pindah page kayak gini, ya, ada konsep dasar yang page satunya itu dibuang. Jadi ini hilang gitu. Jadi digantiin, ya. Kalau kita mau pindah ke page 3, page 2-nya dibuang. Jadi tinggal page 3-nya aja. Jadi tinggal satu page doang. Nah, itu kita bisa sebut dengan yang namanya push replacement. Nah, itu konsep dasar sebuah navigation ya. Nah, di sini kita cobain konsep dasarnya dulu dari awal. Pertama-tama kita buat stateless saja di sini my app namanya. Nah, nanti di sini kita nge-return material app yang home-nya itu home page misalnya. Kayak gini. Nah, kita buat dengan struktur yang rapi. Sini ganti page. Nah, di page-nya misalnya di sini atau enggak page 1 deh. Page 1. Page 1 deh, page 1. Nah, kita buat nih file page 1. Page 1.dat. Nah, di page 1 ini kita buat status saja. Page 1. Bisa nggak ya? Ada angka kayak gini. Page 1 gini deh. Page 1. Ya, page 1 ini. Nah, ini jangan lupa import materialnya. Di sini kita nge-return scaffold ya, karena di sini udah ada material. Jadi di sini langsung scaffold. Di scaffold misalnya kita pasang app bar, sebuah app barnya ini ada title misalnya, sebuah teks. Nah, di sini misalnya page 1 gitu ya. Page 1, kemudian di scaffold ini punya body, kita pasang widget center aja, dimana kita kasih child column. Kita coba buat main aksisnya di tengah-tengah ya, main aksis center. Oke, nah nanti ada childrennya, kita pasang satu buah teks misalnya page 1 kayak gini. Oke, kita save. Oh, ini page 1. Di sini kita pasang button aja. Sebuah elevate button. Mana nih? Elevate button nih. On press nanti dulu. Childnya itu sebuah teks yang tulisannya next page. Kayak gini. Misalnya ya. Oke, selesai. Nah, kita save. Ini main dartnya kita save. Ini jangan lupa diimport p1-nya. /page p1. Oke. Nah, nanti kayak gini ya. Jadi pas ini kita mau next page, pindah ke page 2. Nah, kita bikin page 2-nya. Ini kita copy aja. Ini page 2. Ini page 2 ya. Page 2. Kita save. Nah, di page 2 ini bisa back ya. Jadi nanti ada dua buah button. Yang satu buat back, yang satu lagi buat next. Nah, kayak gini. Nah, ini page 2. Nah, kita bikin lagi page 3. Page 3. Kemudian di sini ada page 3.
page 3. Kita save. Nah, terus kemudian ada page 4 misalnya. Kita coba aja ya. Page 4. Page 4. Oke, kita save. Page 4 yang terakhir deh. Jadi ini udah, ya udah biarin aja deh. Kayak gini. Nggak ada next lagi deh. Page-nya 5 deh. 5 deh. 5 ya. Bikin 5 aja. Oke, page 5. Page 5. Udah nggak ada lagi. Berarti ini cuma ada buat icon back aja. Oke, kita save page 5. Kita punya 5 buah page nih. Nah, gimana cara kita pindah page nih pas ini diklik dari page 1 ke page 2. Jadi di function ini kita biasanya menggunakan ada yang namanya navigator. Navigator titik off, dari konteksnya kita push ya. Kita push nama routingnya. Kita di sini menggunakan jenis routing material page route. Nah, ini kayak gini nih. Builder membutuhkan sebuah konteks, kita nge-return apa? Di sini page 2. Ya, kayak gini teman-teman. Kita save. Nah, ini kayak gini. Jadi pas dia coba refresh, ini kita klik ini, dia pindah navigator push ya. Dia sifatnya push ya, ditumpuk. Ketika kita masuk, nah ini bisa kita back nih. Jadi sifatnya itu tadi ditumpuk ya. Ditumpuk yang ini. Nah, ini kayak gini. Page 1 ditumpuk ke page 2. Kalau kita back, balik lagi. Nah, itu kalau push. Kalau push replacement bisa nih. Kalau push replacement, dia pas udah pindah page, dia nggak ada backnya. Jadi kita masuk ke page 2, nah ini nggak bisa di back ya. Nah, ini nggak ada backnya nih. Di app bar ini otomatis nggak ada backnya. Jadi ini button ini nggak bisa diklik. Ya. Jadi langsung keluar dari aplikasi gitu. Nah, kita coba belajar yang push dulu deh. Ya. Push masuk ke page 2. Nah, ini on press-nya kita copy aja. Copy. Dari page 2 kita bisa next ke page 3 sini. Page 3. Kalau untuk backnya dari page 2 itu kita bisa gunain yang namanya navigator titik pop. Nah, dari konteksnya ya, kayak gini. Pop itu buat back ya. Jadi kita coba refresh. Dari page 1 next ke page 2. Back ke page 1. Oh, back. Oh, ini kebalik nih. Kita copy, kita cut, kita pasang di sini. Ini nextnya. Ini buat backnya. Kita save. Kita refresh lagi. Page 1 next. Ke page 2 kita back. Nah, balik lagi ke page 1. Kalau kita next, masuk ke page 3. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, coba ini kita copy lagi. Ini. Kita cut. Ini page 2 ke page 3 ya. Ke page 3. Berarti dari page 3 ke page 4. Ke page 4. Oke. Dari page 4 ke page 5. Page 5. Oke, kita save. Dari page 5 kita cuma back aja ya. Jadi di sini nggak ada. Pindah. Kita save. Oke, ini udah semua. Routing kita secara routing biasa dasar itu seperti ini. Next lagi. Back ke page 2, next lagi. Nah, ini udah nggak ada ya. Kita back bisa nih. Nah, ini sifatnya ditumpuk. Kalau misalnya kita menggunakan push replacement, dia sifatnya dibuang. Nih, dibuang ya. Jadi ini menggunakan push replacement. Nah, ini adalah materi dasar. Nah, ini kan kita perlu konteks ya di sini. Ketika dari page 1 pindah ke page 2, kita perlu konteks. Sebenarnya kalau kita menggunakan get ya, jadi kita coba routing tanpa nama. Jadi di sini kita coba masuk ke materi get yang tanpa nama dulu nih. Gimana caranya? Jadi teman-teman masukin dependensinya. Kemudian di sini jangan lupa di materialnya itu, karena kita mau pindah-pindah page,
kita akan menggunakan yang namanya get material. Jangan lupa diimport get dartnya. Bentar, ini nggak ada nih. Kita coba save dulu ini get. Belum keambil kayaknya. Oke, udah, ini kita import getnya. Nah ini. Oke, udah bisa. Nah, kalau kita udah siapin get material, berarti kita bisa menggunakan navigasi buat menggunakan getX. Cara gini. Jadi ini kan kita perlu konteks ya. Kita sekarang udah nggak perlu konteks lagi. Ini konteks dihilangin. Kita nggak perlu lagi. Nah, ada yang namanya di sini navigator. Ya udah kayak gini aja. Nah, ini ada di getX ya. Kita import getnya. Kita save. Nah, ini kita bisa push dia. Ya. Nah, ini kita bisa kayak gini. Jadi menggunakan yang namanya navigator. Nah, ini error kenapa nih? Ini katanya null check. Oh, jadi kita ini null safety ya. Jadi navigator ini kita cek kayak gini. Jadi kita menggunakan navigator. Nah, kayak gini. Jadi kita tanpa menggunakan konteks ya. Kalau misalnya kayak gini kan kita gunain konteks, ribet. Kalau pakai getX, udah kita tinggal masukin getnya dan kita tinggal pasang navigator kayak gini. Kita save. Ini bisa nih kalau kita refresh, kita bisa nge-push ke page 2. Sama ya konsepnya. Jadi ini udah nggak pakai yang namanya navigator konteks nih. Coba ini kita ubah aja nih navigator of context. Kita coba copy, kita cari di sini seluruhnya. Ini kita ubah menjadi navigator gini ya. Ya, jadi menggunakan ini. Jadi di page 2 kita bakalan ganti menggunakan kayak gini. Ya, kita replace. Nah, di page 2 semuanya udah ada, tapi kita tinggal import dartnya. Jadi import get dartnya di page 2. Jangan lupa di page 3 juga. Di page 3, di page 4 juga. Kayak gini. Kita save, dan save. Nah, kita refresh, ini udah bisa ya. Jadi kita udah menggunakan navigator versinya getX. Kita next lagi, dia bisa nih. Back. Nah, ini udah bener ya, back. Nah, untuk backnya, misalnya kita dari page 2, ini kan back juga masih menggunakan pop konteks ya. Ini bisa nih kayak gini, kita menggunakan navigator juga bisa. Coba navigator titik pop. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak perlu konteks lagi. Navigator. Jadi kita bakalan ngeubah ini nih, navigator pop konteks ini kita ubah, kita replacement menjadi navigator.pop kayak gini aja ya. Kita replace. Oke, udah semua. Jadi kita menggunakan navigator tanpa nama. Ini kita bahas yang tanpa nama ya, buat yang getX. Nah, kayak gini. Page 5 dia butuh getnya ya. Get.dart. Oke, kita save. Nah, ini udah bisa nih. Kita refresh. Nah, ini bisa nih. Nah, fungsinya sama ya. Jadi kita tanpa menggunakan of context. Nggak ada konteks di sini. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih gampang. Kita nggak perlu nih kayak gini, repot-repot. Ada yang namanya get titik to. Nah, ini kayak gini. Nah, ini page-nya, page 2 nih. Kita cut aja, kita masukin ke sini. Nah, tutup. Nah, ini kita nggak perlu kayak gini lagi. Nah, ini kerennya getX. Jadi udah sesimpel ini. Kita nggak perlu lagi kayak gini. Jadi pas di on press, kita tinggal kayak gini aja. Ini konsepnya sama ya, teman-teman. Ini kita coba save. Ini page 2 juga kayak gini ya gunainnya. Jadi ini kita nggak perlu kayak gini, ribet. Kita tinggal get titik page 3. Kita copy, kita masukin sini. Ini nggak perlu lagi. Oke. Ini kita copy, masukin ke sini. Page 4. Di sini juga ini nggak perlu lagi ribet-ribet kayak gini. Kita tinggal page 5. Kayak gini, teman-teman. Nah, untuk backnya ini kalau kayak gini bisa yang namanya kayak gini. Get titik ada yang namanya back. Nah, ya udah ini tinggal kayak gini doang. Kita nggak perlu repot-repot kayak gini. Nah, seperti ini ya. Ini get back.
Jadi kalau misal tadi navigator pop, ini kita ganti jadi get back ya. Kita replace. Oke, kita save. Nah, ini udah semua. Jadi udah menggunakan, udah rapi ya. Kita sudah menggunakan get ini yang tanpa nama. Nah, ini konsepnya lebih simpel ya, kayak gini, sederhana banget. Kalau teman-teman nggak mau pakai kurung awal kayak gini, bisa langsung nge-return kayak gini. Langsung aja nih, save. Nah, kayak gini. On press kayak gini. Ini lebih bener-bener ngebantu banget para developer biar kerjaannya tuh cepat beres gitu. Jadi nggak perlu nulis material navigator of context dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal bikin kayak gini aja. Get titik to, ya kita mau kemana? Oh, ke page 2. Jadi kalau dari page 1 kita refresh, pas ini diklik, kita next page, ya udah ke page 2. Next, next, next dan seterusnya. Nah, ini teman-teman kayak gini. Nah, jadi sebenarnya kan kalau tadi kan get to ini konsepnya sama dengan push ya. Dia nge-push. Jadi dia masukin data ke sini. Nah, ditumpuk ya. Ditumpuk konsep dasar push. Nah, tapi kalau misalnya konsep dasar yang dibuang. Nah, ini konsep dasar push replacement. Gimana cara pakainya di sini? Kita ganti ada yang namanya off. Nah, kayak gini. Jadi dari page 1, nah ini kan page 2. Pas di page 2 kan kita ada button back nih. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan off itu udah nggak ada. Kita coba refresh. Dari page 1 kita next page, ini kita push replacement. Nih. Kita klik. Nah, nggak ada button back di sini. Jadi kalau misalnya back nggak bisa ya. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah push replacement. Nah, ada lagi yang namanya off all. Apa nih off all? Misalnya gini, kita semuanya off go to aja, jadi push doang. Jadi kita tumpuk sampai ke page, misalnya page 4 deh. Kita mau pas nextnya itu, kita mau push replacement semuanya off all. Jadi semua yang udah ditumpuk dari belakang, ya misalnya kayak gini, ini ditumpuk nih dari belakang, ditumpuk. Nah, kita mau, ini kan masih ada nih datanya di memori, page-page ini. Nah, kalau misalnya kita mau ke page 4 tapi off all, jadi semuanya ini dihapus. Jadi ngapusnya nggak cuma satu, ngapusnya langsung tiga-tiganya. Nah, itu kita bisa menggunakan off all ya. Ke page 5, kita save, kita coba refresh. Kita masuk, masih bisa masuk, masih bisa back. Nah, page keempat, ini masih bisa back. Nah, kalau misalnya kita next page, ya udah nih, semuanya bakalan hilang dari memori. Itu menggunakan off all. Itu sama aja ini kayak gini. Push and remove until. Ini shortcutnya ya. Nah, ini adalah penjelasan yang pembahasan tanpa nama ya. Ini tanpa nama nih. Kita yang tanpa nama kayak gini. Nah, terus kemudian kita sebenarnya bisa ngepassing sebuah argumen. Misalnya gini. Dari P1 kita mau kasih argumen dia. Gimana caranya? Di sini ada yang namanya argumen. Misalnya di sini dari page 1. Nah, ini sebenarnya argumen ini butuhnya dynamic ya. Jadi mau string, mau mapping, bebas ya. Kalau kita mau mapping juga boleh di sini. Misalnya kita mau list, itu bebas. Misalnya kita mau string aja nih, paling simple. Nah, pas di page 2 kita mau dapetin data ini yang hasil lemparan page 1. Gimana caranya? Di page 2 misalnya kita buat sebuah teks. Nah, caranya tinggal get titik argumen. Udah kayak gini. Nah, argumen ini udah langsung dynamic. Kita coba kita ubah ke string. Kita coba save. Jadi pas dari page 1 kita ngirim data argumen dari page 1 nih, tulisan. Nah, di page 2-nya kan ini kan argumen ke page 2. Nah, di page 2-nya kita bisa ngambil cara pakai argumennya gimana. Di page 2 ya udah tinggal kayak gini aja. Get argument to string. Next. Nah, ini dari page 1 nih. Data ini, teks ini dari page 1. Nah, itu menggunakan argumen ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa misalnya kayak gini. Dari page 1 ini kita ada metode lagi yang unik nih. Jadi kita menggunakan kayak gini. Kayak gini ya. Kita save. Nah,
kita bisa nge-await dia. Nah, fungsi await ini butuh asinkronus. Ya. Kenapa kita butuh await? Jadi gini, kita misalnya masukin di sini ke sebuah data, variabel data. Nah, data ini kita coba print di page 1 ya. Kita print datanya. Atau enggak gini, print hasil data gitu. Hasil datanya. Nah, kayak gini. Kita coba save, kita coba masuk ke debug console, kita refresh. Nah, ini dari page 1 nih. Nah, ini nggak ke print. Kenapa nggak ke print? Karena dia nunggu hasil kembalian dari page 2. Jadi kita nyimpan ke data dan kita ngeprint datanya. Nah, di sini pas kita nungguin dia, jadi ini sifatnya asinkronus ya. Jadi dia tungguin dia ke page 2 dulu, baru di page 2 ini mau ngapain. Nah, di page 2 misalnya kita back lagi ke page 1, ini kan back ini kan ke page 1. Nah, kita bisa kasih datanya dengan menambahkan result. Ini dari page 2. Ini dari page 2 loh. Nah, kayak gini. Nanti pas dia udah nge-result, ngebalikin ke sini, dimasukin ke data. Nah, data berarti hasil sama dengan ini dari page 2 kayak gitu. Nah, kita coba refresh. Nah, ini data ini kita tungguin sampai dia ngerouting ke page 2, kita klik dia. Nah, ditungguin nih. Oh, ini hasil ininya belum ya. Ini kita nggak gunain ini. Nggak gunain argumen. Kita save, kita refresh. Nah, ini kita masuk ke page 2. Nah, ditungguin sampai dia kembali. Kalau dia kembali lagi ke page 1 nih, back. Nah, dia akan masukin ke data dan dia ngeprint hasil ini dari page 2 loh. Nah, itu kita bisa menggunakan fungsi asinkronus juga. Tapi ini berlaku untuk yang to ya. Kalau kita menggunakan push replacement, dia kan nggak bisa balik lagi. Nah, jadi kita nggak bisa gunain ini buat yang push replacement. Nah, ini adalah materi tentang tanpa nama. Gitu teman-teman. Nah, mungkin kita next lagi nih. Menggunakan yang dengan nama. Gimana nih dengan nama? Ya. Jadi dengan nama itu konsepnya kayak gini. Ini kan kalau ini kan sebuah kelasnya ya. Ke page 2 sebuah kelas ini jangan menggunakan asinkronus deh. Biasa aja. Kayak gini ya. Kita save. Di page 2 juga kita nggak nge-result. Kita save. Nah, ini udah routing biasa ya. Kalau kita ini masih menggunakan tanpa nama, jadi langsung ngambil kelasnya. Di kelas ini ada loh kelas yang namanya ini. Nah, kalau menggunakan nama ini kayak gini. Slash page 2 misalnya. Kayak gitu. Page 1 ke home misalnya. Atau ke profile. Nah, ini bisa nih. Ini menggunakan nama. Nah, gimana caranya? Jadi kita nggak bisa menggunakan to. Tapi harus yang dinamain dengan to name. Nah, kayak gini. Kita mau ke page 2 misalnya. Page 2 gitu. Bisa kayak gini. Nah, tapi menggunakan to name ini stringnya. String ini harus didaftarin dulu di get material kita. Nah, di sini kita ada yang namanya get page. Nah, ini baru dia butuh apa? List of get page. Jadi kita daftarin dulu ya, get page. Namanya misalnya nih page 1 gitu ya. Nah, page-nya apa? Page 1. Page ini butuh function ya. Jadi kayak gini. Page 1. Oke. Ini page 1. Nah, ini page 2. Page 2. Terus ada page 3. Page 3. Ada page 4. 4. Ini kita daftarin page yang 5. Page 5. Oke, ini udah didaftarin get page-nya. Jadi di sini kita bisa kasih inisialisasi awal juga. Inisialis root. Nah, ini dia butuh string. Jadi kita misalnya namain aja page 1. Kayak gini ya. Kita save. Jadi pas dia refresh, dia langsung ke page 1. Inisial rootnya. Atau enggak ke home deh. Kayak gini. Home-nya ini berarti page 1 ya. Karena ini ada back-nya jadinya.
Nah, kalau ini routing, dia defaultnya root kayak gini. Jadi dia nggak ada backnya. Tapi kalau misalnya kita awal-awal ke page, suatu page yang ada tulisan kayak gininya, artinya dia bisa di back. Ya, kita coba refresh. Nah, ini back kemana? Ke routing ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ini, ya udah pasang kayak gini aja. Save, karena ini home-nya ini nih, page 1 nih. Jadi dia langsung masuk ke sini. Kalau kita nggak mau inisialisasi bisa kayak gini. Atau kita mau ada yang namanya unknown root, ya. Unknown root di sini get page, jadi kita bisa pasang dia misalnya not found gitu. Ini berguna buat website ya. Kalau misalnya di sini ada routing yang error gitu misalnya. Misalnya kita mau ke get page, ini namanya 404 gitu misalnya. Nah ini not found 404 page not found. Nah kayak gini, ini bikin lagi sendiri. Jadi ketika kita mau ngerouting, kita tembak /page 6, nah dia langsung nggak ada nih, nggak terdaftar kan. Jadi dia langsung masuk ke sini. Kita save aja kayak gini. Jadi kita udah daftarin nih nama-namanya. Kalau kita udah daftarin di sini, kita bisa menggunakan name kayak gini. Jadi ini udah nggak perlu lagi nih import kayak gini ya. To name kayak gini. Kita save ke page 2 juga. Dia mana nih? To name. Dia langsung nggak pakai kayak gini, dia langsung kayak gini. /page 3 misalnya kayak gitu. Kita save. Nah, ini berlaku juga buat yang page 3-nya, buat pindah ke page 4. Page 4, kita save ke page 4, buat ke page 5 juga sama nih. Nah, kalau misalnya ini kan of all ya. Kalau mau pakai nama, gimana caranya biar dia bisa kayak gini? Ke page 5. Nah, gimana? Kita tinggal tambahin of all name. Nah, kayak gini. Kita coba save. Nah, ini nggak pakai lagi nih. Kita save. Nah, ini kita coba refresh ya. Jadi pas page 1 next, ya udah bisa nih. Next lagi. Page keempat ke page 5 dia langsung di push replacement all, tapi menggunakan nama ya. Jadi page 4 ke 5 ini of all name, menggunakan nama, kita klik. Nah, ini udah nggak bisa di back ya. Nggak bisa di back nih. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Ini menggunakan nama. Nah, kalau saya kurang suka nih kayak gini. Nama-namain kayak gini. Nah, saya membuat sebuah struktur baru. Jadi ini kita ngestrukturin baru biar lebih rapi. Ada yang namanya roots ya. Nah, di roots ini ada dua buah file. Yang pertama namanya page root.dart. Isinya apa? Kita akan membuat sebuah kelas, misalnya namanya page root. Ya. Nah, di sini kita buat static yang isinya final, misalnya ini nih. Jadi ini list of page, get page-nya kita cut, kita masukin ke sini. Misalnya pages. Nah, sama dengan ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini jangan lupa diimport-importin lah. Import get-nya dulu. Jangan lupa import page satunya. Slash page-nya. Ini page-nya. Page 1, page 2, page 3, page 4, page 5 misalnya. 1, page 2. Jadi daftarin di sini biar lebih terstruktur ya. Codingan kita lebih rapi nanti. Kalau udah kayak gini, kita bisa panggil dia karena kita static. Jadi di sini kita nggak perlu ngimport semuanya nih. Ini juga nggak. Jadi kita tinggal perlu import, ada yang namanya apa tadi? Kelas ini page root ya. Page root ini kita daftarin titik page root ini nih pages. Page root yang kita daftarin dulu ya. Import titik slash roots. Nah, ini page root titik. Oh, nama page root mungkin ada nih. Jadi jangan page root deh.
Misalnya application page, page deh, page. Kita copy, kita masukin sini, titik. Nah ini dapat nih. Jadi get page-nya masuk ke sini. Kita udah dapat semua. Jadi di main.dar kita lebih rapi ya. Nah ini ngestrukturnya kayak gini. Nah ini juga kurang rapi nih. Saya kurang suka nih kayak gini. Jadi kita bisa membuat sebuah kelas lagi, sebuah file namanya root.name.dart ya. Nah, di sini kita buat sebuah kelas abstrak. Nah, apa itu kelas abstrak? Misalnya kita namain dulu deh. Root name gitu misalnya. Kayak gini. Nah, di sini isinya cuma kayak gini. Static cons misalnya. Nah, misalnya ini buat home atau page 1 deh. Page 1 sama dengan ini misalnya kayak gini. Page 1 kayak gini boleh. Page 2 ini page 1 bisa kayak gini nggak? Oh bisa. Page 1. Nah ini kita ganti jadi page 2. Page 2 ini jadi page 2. Page 3, 4, 5. Nah ini 3, 4, 5. Jadi udah disiapin semua ya. 3, 4, 5. Nah, abstrak ini buat apa nih gunanya nih? Jadi abstrak itu adalah sebuah kelas yang dimana dia tidak menggunakan apapun di sini. Jadi kita nggak mengeksekusi apapun. Jadi kita cuma membuat kelas yang abstrak yang isinya cuma kayak gini doang. Ya, itu baru kita bisa menggunakan kelas abstrak. Kayak gitu, teman-teman. Jadi tidak ada proses eksekusi di sini. Kalau ini kan ada nih, get page dan lain sebagainya. Ada logic gitu. Kalau di sini cuma benar-benar ininya. Data yang inisialnya lah. Nah, kayak gitu. Nah, root name ini kita panggil di sini jadinya. Jadi kita nggak perlu kayak gini lagi. Misalnya gini, name-nya itu biar lebih rapi. Di sini dirapin dulu. Biar lebih rapi dia. Nah, name-nya ini kita tinggal panggil kayak gini. Jadi kita tinggal panggil root name titik page 1 misalnya. Nah, ini buat yang page 2. Ini page 2, ini page 3, ini page 4, ini page 5. Kita save. Nah, ini udah siap nih. Jadi kayak gini ya, udah rapih, udah struktur. Jadi ini langsung kayak gini. Nah, buat di sininya, di page-nya, di page 1, ini kita nggak kayak gini. Kita menggunakan, biar nggak lupa, kita menggunakan root name. Nah, ini udah tinggal panggil aja nih. Mau kemana? Ke page 2. Oke, kayak gini. Nah, dari page 2 juga nih nggak gunain kayak gini nih. Tinggal root name page 3. Jadi nggak akan lupa nih, nggak akan ketuker nih stringnya. Kan biasanya kita di setiap kelas kita pasang static, cons gitu ya. Root name kayak gini ya dulu ya. Misalnya kayak gini slash page 3 kayak gini. Nah, ini udah nggak perlu lagi nih kayak gini. Kita repot. Jadi kita buat aja di sebuah kelas yang berbeda nih. Jadi lebih terstruktur. Ini bagian root. Ya udah, ini di bagian root, ini bagian page ya page aja. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir. Nah, ini kayak nggak perlu lagi nih page 4. Jadi tinggal panggil root name page 4. Kita save, kita ke page 5 ya udah nggak ada. Mungkin ini aja nih. Jadi pembahasan routing seperti ini ya. Jadi kita lebih struktur nih. Kalau kita punya main Dart di sini, kita jangan lupa menggunakan get material karena kita akan ngerouting tanpa menggunakan konteks. Semua yang tidak menggunakan konteks di dalam childnya ya, material, kita menggunakan get material. Nah, kayak gini, jadi saya pecah get page ini ke kelas page. Jadi nanti di sini ada 2 buah, ada page, root buat daftarin ini, get page-nya. Nah, root name-nya biar nggak salah, kita buat di suatu abstract class. Ya, mungkin cukup sekian pembahasannya. Sampai di sini aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.